Nah, itu sebenarnya lebih nggak bikin masalah daripada Anda tulisan tertulis. Ya, jadi makanya besok-besok kalau Anda misalnya ada suatu komitmen, hati-hati tuh baca. Contoh yang nanti Anda akan alami, asuransi. Sering kan asuransi sih indah awalnya tuh, wah ditanggung ini kesehatannya gini gini gini. Nah, setelah ada klaim, ceritanya berbalik. Dia keluarin ada klausul-klausul lain yang tidak keluar sebelumnya. Itu hati-hati banyak di sini kan. Atau kayak tadi, ketika Anda diancam sengketa, kayak saya dulu penipu itu kan gitu juga. Akhirnya saya rebut akunnya, ya kan, itu hak saya kan. Dia marah, nih Bapak nih sudah merugikan saya nih, saya laporkan ke polisi. Saya balikin aja. Kan Bapak yang memulai, saya bilangin. Kalau mau kita ketemu di kantor polisi bareng aja. Ya pasti dia takut lah, karena kan dia yang menipu awal. Kan saya kan ada catatan rekening, rekening bank. Ya kan? Nah, makanya di sini yang diajarkan bagaimana hukumnya. Ya, jadi Anda tahu, sebenarnya sekarang itu perangkat online itu ada. Jadi saya juga nggak membela polisi atau apapun ya, karena polisi itu udah tugasnya terlalu banyak. Tapi kalau Anda mengalami penipuan online, nomor satu itu Anda bisa menggunakan cekrekening.id. Bisa kan? Itu Anda minimal laporin dulu nomor handphone, rekeningnya. Nah, terus sebaiknya secepat mungkin lapor ke banknya. Jadi Anda kan transfer kemana. Itu udah paling gampang. Jangan polisi dulu. Kalau polisi nanti telat. Anda kan pengen, tujuan awalnya kan pengen ngeblokir dulu kan. Nah, kalau sudah diblokir udah agak aman. Jadi kalau karena nanti kejadian gini, kalau Anda tidak melakukan itu, lapor polisi lain-lain udah lengkap. Uangnya udah keburu hilang. Nah, itu yang akhirnya saya alamin kan, makanya dia bilang, "Bapak ini akibat perbuatan Bapak rekening apa saya diblokir." Saya bilang, "Ya rasain kamu yang lakuin gitu loh. Sekarang kena kan enak kan?" Saya bilang gitu loh. "Ya sekarang bukain Bapak." "Ya nggak bisa dong, kalau mau bukain gini, ganti uang saya kita ketemu di bank." Terus kayaknya akhirnya apalagi saya rebut lagi kan akunnya kan. Jadi itu udah jadi hak saya kan. Ya udah, tambah saya bilang gini, nah sekarang berbalik nih keadaannya, saya baca di email dia, kejahatannya dia tuh banyak. Dia melakukan tuh sudah berpuluh-puluh orang rupanya. Nah, saya bilang, "Kamu mau nih kalau ini saya viralin, habis loh kamu." Gitu. Mau kamu pakai alasan saya mau direkam segala, masalahnya nih semua rekening ada di sini semua nih kedetek. Nah, itu perlu Anda tahu juga nih di apa di era sekarang ya. Anda pakai handphone tuh. Nih tapi nggak nakutin ya. Di handphone itu sebenarnya nanti segala informasi handphone Anda itu langsung kerekam loh di email. Saya lihat sendiri tuh dia bilang, "Wih, sampai hari apa tuh sebelum saya tarik akunnya semua ke email saya, itu bisa lihat foto-fotonya dia, bisa lihat transaksinya dia semua." Nah, makanya hati-hati Anda di sini. Ketika kejadian amit-amit, misalnya tadi ada penipuan online yang berhubungan dengan akun, handphone hilang, atau Anda misalnya tertipu akun, nah langsung putusin hubungannya dengan handphone atau lain-lain tuh dengan akun itu. Kalau nggak fatal. Atau gini, cara lain, jangan menggunakan akun utama. Jadi misalnya Anda untuk transaksi perbankan, lain-lain gunakan satu akun, sekarang kan andalannya semua pakai Gmail kan? Udah, yang untuk keluar itu pakai akun yang lain. Jangan digunakan semua akun satu rame-rame. Itu banyak kejadian. Makanya itu ada sisi hukumnya, terus bisa nggak Anda nuntutnya? Bisa. Asal tahu sela-selanya aja. Intinya di sini gini, Anda tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, nggak usah takut. Ya. Nah, makanya di situ saya jelaskan kan, jadi tiap bab itu ada nanti studi kasusnya. Jadi yang hari ini kita bahas kan pengantarnya dulu ya. Bagaimana itu hukum bisnis era sekarang ya. Jadi ada ITE kan yang mulai dikeluarkan di sini, terus juga ada studi kasusnya. Nah, nanti topik kedua kita mulai belajar di sini. Awalnya kita harus tahu peraturannya dulu, payung hukumnya kasarnya. Nah, topik pertemuan kedua itu kita belajar bagaimana sih istilahnya subjek dan objek hukum manusia itu termasuk subjek atau objek di sini kan tergantung kan karena kan bisa nanti ada perikatan bisnisnya. Jadi hasil perikatan bisnis itu gini, Anda mau perikatan bisnis orang ke orang, jadi misalnya orang ke orang di sini Anda ada perjanjian apa pinjam meminjam uang.
Kan berarti kan itu orang satu berjanji membayar ke orang yang lain. Atau satu lagi gini, perjanjian membeli barang. Jadi orang ke barang. Itu. Nah, itu akan diatur di sini. Jadi di bab 2 itu akan menceritakan dulu pengertian-pengertiannya. Gitu. Jadi artinya sebenarnya Anda itu kalau ada transaksi ke orang itu sebenarnya memindahkan hak kebendaan dari satu tangan ke tangan yang lain. Jadi misalnya dulunya barang ini miliknya si A, terus pindah tangan ke si B. Nah, itu caranya bagaimana? Ya, karena sekarang juga banyak kan kayak tadi kan ketika Anda sudah melakukan pembelian terus tiba-tiba tadi nipu kayak kasusnya akun atau pembelian online ya. Sekarang kan entah Tokopedia atau menggunakan Bukalapak, itu bisa jadi kasus nanti, kasus hukum. Nah, nanti sampai membedakan antara hukum pidana dan perdata. Ada yang tahu nggak bedanya? Sepintas saja sering dengar tuh, oh, lu kena hukum pidana nih. Atau satu lagi, lu kena hukum perdata nih. Apa sih sebenarnya hukum pidana dan perdata itu? Ada yang tahu? Kalau membunuh, pidana atau perdata? Gampangnya. Pidana ya, Pak? Pidana, Pak. Pidana, Pak. Pidana, Pak. Ya, Pidana, Pak. pidana ya. Pidana, Pak. Terus kalau sekarang kalau sengketa warisan tanah, Itu tuh perdata. Perdata ya, Pak? Perdata, Pak. ya. Jadi kira-kira apa tuh bedanya antara pidana dan perdata? Pidana itu dia jalur hukum apa namanya kayak yang di pengadilan gitu. Kalau misalkan perdata itu dia kayak notaris gitu-gitu. Ada loh sekarang pengadilan perdata. Jadi misalnya sengketa dagang itu ada. Cuma beda yang paling utama gini, pidana itu ada kerugian ke orang. Kerugian misalnya tadi menghilangkan nyawa, ya kan? Atau tadi harusnya ada pengalian hak kebendaan yang harusnya berpindah ke X jadi ke Y, itu tidak jadi berpindah, tapi uangnya sudah diterima, ya kan? Makanya penipuan itu ketika Anda sudah menerima uang terus nggak menyerahkan, itu bisa masuknya pidana. Tapi kok perdata itu lebih ke arah gini, biasanya masih berhubungan dengan keluarga. Bener kan? Jadi misalnya anak berebutan warisan, terus sengketa nih berdua nih, misalnya sengketa nih kok produknya mirip ya sama saya ya, jadi punya produk kan mirip kan, terus ditiru, niru-niru nih sendal merek X di sana diganti merek Y tapi modelnya sama. Nah itu nggak bisa masuk pidana karena kan kalau yang dirugikan kan gini, masih kata dirugikan itu ya, Pak saya kan rugi ditiru, tapi kan sebenarnya ruginya itu nggak secara langsung. Jadi kalau kayak pidana itu ruginya langsung orang per orang. Jadi si pelakunya namanya tadi subjeknya. Tapi kalau perdata itu biasanya yang rugi itu di objek, bukan subjeknya. Ya, jadi misalnya tadi kan barang dagangannya ditiru. Jadi yang rugi di sini kan objeknya, jadi nggak secara langsung. Tapi banyak juga kasus sekarang yang perdata bisa dipidanakan. Nanti Anda akan belajar pelajaran tentang pajak. Ya, pajak itu hati-hati, banyak orang bilang gini, kenapa pajak itu definisi pajak nanti ya? Pajak itu adalah ya semacam kalau bahasa gampang ya iuran penduduk ke negara yang dapat dipaksakan. Artinya dapat dipaksakan, Anda nggak bayar bisa masuk penjara. Nah itu makanya yang seremnya. Jadi yang bilang wah ini kan tinggal diganti. Ya itu makanya pajak di sini dia punya dua ya istilahnya bermata dua ya. Kalau mau pemerintah berniat baik, biasanya dia nanti akan bikin gini, udahlah daripada penjara nanti penjara penuh, apalagi era COVID kan, mendingan suruh bayar ganti rugi. Makanya ada kan pakai anto kan, denda kurungan atau bayar denda. Ya, uang biasa berupa uang kan. Nah, itu bisa. Itu atau kayak kemarin kan ada kan yang namanya amnesti pajak kan. Jadi penghapusan pajak, tapi ya tentu bayar dengan uang tertentu kan supaya ya minimal uangnya nggak kabur keluar. Nah itu tadi, makanya dibilang gini, intinya kalau perdata itu pokoknya tidak merugikan langsung orangnya. Jadi misalnya tadi kehilangan nyawa, bikin sampai cacat, pokoknya udah intinya tadi udah luka, cacat, ya ada sesuatu yang
harusnya ada perpindahan barang dan itu tidak dibayar dengan semestinya. Bisa, makanya tadi saya bilang penipuan kayak biarpun hanya jual beli akun Facebook, kalau memang udah sepakat uang nih ya, kan bayar nih misalnya satu akun Facebook 25.000. Nah, akun yang nggak dikasih itu bisa penipuan, hitungannya jadi pidana itu. Karena menipu kan, hilang kan uangnya. Nggak bisa bilang, Pak ini kan perdatanya Facebook doang, nggak bisa. Jadi masalahnya makanya Anda tahu dulu di sini bedain. Nah, sekarang ini pinter-pinteran juga kayak pengacara kan. Kadang-kadang ada yang kasusnya digeret nih. Udah, biar kamu hukumannya ringan, kasus jadiin perdata aja. Banyak kan? Atau paling gampang apa? Kayak yang baru-baru ini yang nusuk kan, yang penusukan itu kan. Paling enak bilang gila, karena orang gila tidak bisa dipenjara.